Renungkan, mulai hari ini dan kedepannya, semua gambar yang lu lihat, semua musik yang lu dengar, semua video yang muncul di beranda lu, semua iklan, semua artikel, bahkan film yang lu tonton tidak dibuat oleh manusia. Tak ada desainer, tak ada editor, tak ada ilustrator, tak ada penulis, tak ada musisi, tak ada pekerja kreatif. Yang tersisa hanya AI. Dan yang lebih mengerikan, lu mungkin tidak menyadarinya karena hasilnya terlihat sama bagusnya atau bahkan lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sedang menuju ke sana? Atau dunia tanpa pekerja kreatif hanyalah ketakutan yang dibesar-besarkan? Coba kita mundur beberapa tahun ke belakang. Membuat gambar itu sulit, membuat musik itu sulit, membuat animasi itu juga sulit, membuat video pun sulit. Dan karena sulit, profesi kreatif memiliki nilai yang tinggi. Tapi sekarang, seseorang yang tidak pernah belajar desain bisa membuat gambar dalam hitungan detik. Seseorang yang tidak bisa bernyanyi bisa membuat lagu. Bahkan, seseorang yang tidak bisa mengedit sekarang bisa membuat video. Dan setiap bulan, teknologi ini menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah. Yang menarik, masalahnya bukan AI yang menjadi pintar. Masalah sebenarnya adalah apa yang terjadi ketika semua orang memiliki kemampuan yang sama, karena disitulah cerita ini menjadi jauh lebih menarik. Dulu, membuat 100 desain membutuhkan sekelompok tim. Sekarang, satu orang bisa menghasilkan ratusan desain dalam waktu singkat. Dulu, membuat video membutuhkan editor, penulis, voice over. Namun sekarang, sebagian proses itu sudah bisa dilakukan AI. Dan ketika sesuatu menjadi sangat mudah dibuat, apa yang biasanya terjadi? Nilainya turun, betul tidak? Contohnya sederhana. Bayangkan emas itu sebanyak pasir. Apakah emas masih berharga? Tentu tidak kan? Karena semua orang memilikinya. Hal yang sama bisa terjadi pada konten. Saat semua orang bisa membuat karya, karya itu sendiri mungkin tidak lagi menjadi pembeda. Dan disinilah banyak orang mulai berpikir, jadi pekerja kreatif akan punah? Tapi tunggu dulu, karena kenyataannya mungkin lebih aneh dari itu. Ini adalah bagian yang sering disalahpahami. AI bisa membuat gambar, tapi AI tidak pernah merasa kagum. AI bisa membuat lagu, tapi AI tidak pernah patah hati. AI bisa menulis cerita, tapi AI tidak pernah menjalani hidup. Lu tahu nggak artinya? Artinya, AI bisa menghasilkan karya, tapi sumber pengalaman itu tetap ada di manusia. Dan mungkin yang sedang terancam bukanlah kreativitas, melainkan pekerjaan kreatif yang monoton. Karena semakin mudah sebuah pekerjaan dijelaskan, semakin mudah juga pekerjaan itu dibuat ulang oleh orang lain. Tapi ada satu masalah yang jauh lebih besar, dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Bayangkan internet sekarang. Video dibuat AI, musik dibuat AI, artikel dibuat AI, komentar dibuat AI, influencer virtual dibuat AI. Lalu muncul pertanyaan yang mengganggu. Kalau semuanya dibuat AI, siapa yang sebenarnya sedang berbicara dengan kita? Apakah itu manusia atau mesin? Karena mungkin masalah terbesar masa depan bukan lagi kualitas konten, tapi keaslian. Orang mulai bertanya, apakah ini dibuat manusia? Bukan lagi bertanya, apakah ini bagus? Dan disinilah paradoksnya. Semakin banyak AI membuat konten,
semakin berharga manusia yang asli. Karena ketika semua orang bisa menghasilkan karya, yang menjadi langka bukanlah karya, tapi sudut pandang. AI bisa meniru suara, AI bisa meniru gambar, dan bahkan AI bisa meniru tulisan. Tapi AI tidak bisa menjadi dirimu yang seutuhnya. Mungkin di masa depan orang tidak lagi mengikuti kreator karena kualitas videonya. Mereka mengikuti kreator karena ingin mendengar pemikiran manusia di baliknya. Jadi, apakah dunia tanpa pekerja kreatif akan terjadi? Mungkin tidak. Tapi dunia tempat pekerja kreatif bekerja dengan cara yang sama seperti hari ini, mungkin memang akan berakhir. Dan ketika hari itu datang, pertanyaannya bukan lagi apakah AI bisa membuat karya, tapi apakah manusia masih punya sesuatu yang layak untuk dikatakan. Stay king, see you next suspect, don't play with the young.